Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Pada malam pergantian tahun 2020, Anies dengan semangat ikut bernyanyi di atas panggung di pusat kota Jakarta. Hatinya lagi senang luar biasa. Karena di depan matanya terlintas perhelatan internasional balapan Formula E di tahun 2020. Akhirnya rasa kesalnya bakal terbalaskan. Sesudah kalah panggung terus dari 2018. Sejak Asian Games 2018 hingga Pilpres 2019. Pada tahun 2020, nama Anies akan melambung lewat Formula E. Enak tuh, macam punya panggung sendiri tanpa direcoki orang lain. Termasuk presiden yang tidak lain adalah bosnya sendiri. Anies akan punya kekuatan besar buat ambisinya di 2024. Namun kenyataan berkata lain. Beberapa jam kemudian Jakarta dilanda banjir besar. Pertanda Anies tidak mengerjakan tugasnya. Naturalisasi dan drainase vertikal ketahuan omong kosongnya. Bagaimanapun jungkir balik Anies berusaha menata kata agar soal banjir tidak membuat dirinya basah kuyup, tetap saja banjir merendam citranya. Tapi tidak apa-apa, sabar dikit. Masih ada Formula E di bulan Juni nanti. Sudahlah cuek saja. Mau orang protes, kritik, bahkan mengecam soal banjir, Anies tidak mempedulikannya. Tadi sangka wabah corona datang. Anies yang sedang dihujani kritik soal banjir dan pohon-pohon di Monas sangat sadar bahwa wabah ini bisa dia jadikan sebagai panggung baru untuk melibas isu-isu banjir dan pohon Monas yang merugikan citranya. Anies pun tancap gas. Apalagi makin lama makin ada kepastian bahwa Formula E akan jadi blunder besar ketimbang jadi panggung besar yang bisa mengangkat nama Anies. Wabah corona juga akhirnya memaksa Anies untuk membatalkan Formula E di Jakarta. Akhirnya hampir tiap hari kita menyaksikan konferensi pers Anies dari Balai Kota. Bahkan Anies lebih memilih konferensi pers ketimbang menengok warga Jakarta. Orang awam pun jadi paham bahwa konferensi pers merupakan sarana utama Anies untuk membangun panggung politik buat dirinya. Awalnya konferensi pers memang terbukti ampuh. Nama Anies terangkat lagi. Narasi gubernur rasa presiden pun marak lagi. Tapi gimana ya, namanya panggung dibikin sendiri, hanya dengan keahlian menata kata tanpa kerja nyata. Ya rentan runtuh. Anies harus bekerja beneran kalau mau mempertahankan panggung itu. Dan begitu Anies bekerja, yang keluar adalah blunder lagi. Namanya juga nggak bisa kerja. Pembatasan moda transportasi yang dibuat Anies malah bikin penumpukan calon penumpang yang beresiko besar jadi klaster baru penularan COVID-19. Aturan-aturan yang dibikin Anies pun ketahuan tidak betul-betul diawasi penerapannya di lapangan. Hanya dibikin buat gagayaan, tanpa dimonitor. Ya, pimpinannya saja tidak mau turun ke lapangan seperti gubernur-gubernur lain. Anies pun terjebak. Konferensi melulu bikin orang bosan dan memang sudah ketahuan modusnya. Anies pun mencoba untuk mengeluarkan hasil kerja lagi. Dan kekusutan pun mulai terjadi. Pernyataan Anies pun mulai kusut. Tidak tertata dengan baik. Asal ngomong dan jadi bahan tertawaan publik. Kita mulai saja dengan pada pertengahan Juni lalu, ketika Anies bersepeda di Bundaran HI. Pernyataannya sungguh koplak. Bicara tentang meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta pada waktu itu. Peningkatan itu menurut Anies disebabkan oleh pengetesan yang juga meningkat. Kan pengetesan itu sekarang hampir 2 kali lipat tiap hari. 2,5 kali lipat. Tujuannya menyelamatkan warga. Jadi bukan bertujuan menurunkan grafik, tujuan kita adalah menyelamatkan setiap warga Jakarta, ujar Anies. Kok jadi belibet kata-katanya? Bukannya tujuan akhir dari segala upaya penanganan COVID-19 adalah menurunkan grafik? Pertanda warga yang meninggal juga berkurang kan?
Kali kedua kekusutan Anies adalah ketika dia turut menghadiri peresmian stasiun terpadu di kawasan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman. Stasiun Tanah Abang mengalami revitalisasi sehingga berubah jadi lebih tertata dan rapi. Lucunya, dalam sambutannya Anies malah kusut. 3 atau 4 bulan yang lalu tempat kita berada di sini adalah kawasan yang sangat kumuh, jauh dari aman, tidak sehat, dan kurang sedap dipandang apalagi jadi gambar selfie, ujar Anies. Ini nih kebiasaan menjelek-jelekan para gubernur sebelumnya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menjelek-jelekan dirinya sendiri. Memangnya siapa gubernur DKI pada 3-4 bulan sebelumnya? Kan dia sendiri, kusut. Kebijakan Anies membuka lagi Car Free Day pun juga bisa dianggap sebagai bagian dari kekusutan pikiran Anies. Di pasar saja orang-orang masih bandel, gimana di Car Free Day? Bukannya meminta dan mengawasi agar warganya taat pada protokol kesehatan, Anies malah menyediakan tempat dan memancing warga agar berkerumun. Warga pun membludak mendatangi lokasi kawasan Car Free Day. Kalau sudah ramai begitu, siapa yang bisa menjamin semua warga mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak? Anies gitu. Akhirnya Car Free Day pun jadi sorotan, bahkan langsung mendapatkan kritik yang diucapkan oleh jubir pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto. Makin kusut kan? Makanya pilihlah pimpinan yang bisa kerja, yang jelas tujuannya, yakni untuk melayani rakyatnya, bukan untuk membuat panggung politik buat dirinya sendiri. Segalanya hanya jadi panggung. Patung bambu jadi panggung, pohon-pohon bagus ditebang buat jadi panggung, yang akhirnya enggak jadi dipakai juga kan? Wabah penyakit jadi panggung, tapi hasil kerjanya minimalis. Kusut dah.